Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Manfaluddin Nurfaida. Saya perwakilan dari kelompok 5, kelas 2B, akan melakukan presentasi mengenai asuhan keperawatan keluarga Tuan CS pada pasien diabetes mellitus di Jalan Sekar Anggrek, Semarang. Sebelumnya, saya akan bacakan dulu nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Ayunda Swastanti, 2. Laila Rahmawati, 3. Adika Beli Azhari, 4. Yuniar Indah Pratiwi, 5. Fitroh Wahyu Nugroho, 6. Muhammad Nur Alim, 7. Manfaluddin Nurfaida, saya sendiri, dan yang terakhir Agustina Wahyu Andriana. Yang pertama, pengkajian keluarga, data umum, nama kepala keluarga Tuan CS, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Jalan Sekar Anggrek, nomor 12, RT 1, RW 2, Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya diketahui nama tabel komponen keluarga Tuan CS. Yang pertama ada istri dari Tuan CS yaitu Nyonya M, berumur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, hubungan keluarga yaitu sebagai istri, tempat tanggal lahir Semarang 1 November 1970, pekerjaan PNS dan pendidikan terakhir S1. Dan Tuan CS dan Nyonya M memiliki 3 orang anak yaitu Tuan I, Nona RW, dan Nona Y, yaitu Tuan I berumur 25 tahun, laki-laki, berstatus sebagai anak, Semarang 25 Februari 1995, belum mempunyai pekerjaan dan pendidikan terakhir S1 pendidik. Anak kedua yaitu Nona RW, 22 tahun, jenis kelamin perempuan, yaitu berstatus sebagai anak, tempat tanggal lahir Semarang 14 April 1998, pekerjaan mahasiswa dan pendidikan terakhir SMA. Dan yang terakhir Nona Y, 19 tahun, perempuan, anak, tempat tanggal lahir Semarang 4 Juni 2001, pekerjaan mahasiswa dan pendidikan terakhir SMA. Selanjutnya diketahui genogram seperti terkutip. Selanjutnya, tipe keluarga tergolong tipe keluarga inti atau nuclear family karena dalam satu rumah terdiri dari ayah yang berusia 54 tahun dan ibu yang berusia 53 tahun dengan 3 anak, yaitu anak laki-laki berusia 25 tahun, anak kedua perempuan berusia 22 tahun, dan anak ketiga perempuan berusia 19 tahun yang semuanya belum menikah. Tuan CS dan Nyonya M mengatakan dalam keluarganya tidak ada kendala atau masalah tertentu yang dirasakan setiap anggota keluarga yang mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Suku bangsa, Tuan CS dan Nyonya M berasal dari suku Jawa, hanya saja saya ulangi, suku bangsa, Tuan CS dan Nyonya M berasal dari suku Jawa, hanya saja daerah asal antara Tuan CS dan Nyonya M berbeda karena Tuan CS berasal dari Purwodadi, sedangkan Nyonya M berasal dari Semarang. Agama, menganut agama Islam, kedua orang tua rajin sholat 5 waktu dan sholat tahajud bersama anak-anaknya. Tuan CS dan Nyonya M mengarahkan anak-anaknya untuk selalu taat menjalankan ibadah dan bertakwa kepada Allah. Selanjutnya ada status sosial ekonomi dan aktivitas rekreasi. Status sosial keluarga termasuk keluarga sejahtera 3, di mana keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial, psikologis, dan pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat atau kepedulian sosialnya belum terpenuhi seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Yang terakhir, aktivitas rekreasi. Keluarga memiliki jadwal rekreasi bersama seluruh anggota keluarga yang ada, khususnya ketika dalam waktu luang dan ketika Tuan CS dan Nyonya M merasa memiliki cukup uang lebih untuk berekreasi. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini yaitu meliputi tahap perkembangan keluarga adalah tahap ke-6, di mana keluarga mulai melepas anak sebagai seorang dewasa. Yang kedua, membantu anak lebih mandiri untuk memulai keluarga yang baru. Yang ketiga, mempertahankan keharmonisan keluarga. Yang keempat, penataan kembali sebagai peran orang tua.
Berikutnya, tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Semua tahap perkembangan keluarga sudah terpenuhi. Tinggal tugas dalam memenuhi kebutuhan perkembangan tiap individu sesuai usianya. Tinggal tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Seperti pada Tuan I, selaku anak pertama dalam keluarga tersebut yang telah lulus sarjana, tetapi sudah setahun belum mendapatkan pekerjaan tetap dan waktu-waktu Tuan I diisi dengan mengikuti beberapa program kursus tetapi sudah setahun belum mendapatkan pekerjaan tetap dan waktu Tuan I diisi dengan mengikuti beberapa program kursus. Yang ketiga, riwayat keluarga inti. Yang pertama, riwayat terbentuknya keluarga. Tuan CS berasal dari daerah Purwodadi, sedangkan Nyonya M berasal dari Semarang. Mereka bertemu saat bekerja di SMPN 12 Semarang. Mereka berpacaran selama 3 tahun dan menikah pada tahun 1984. Anak pertama adalah anak I yang lahir di tahun 1985. Anak kedua anak RW lahir di tahun 1988, sedangkan anak terakhir adalah anak Y, lahir pada tahun 1991. Sebelumnya mereka sudah merencanakan memiliki 3 orang anak. Yang kedua, riwayat kesehatan. Nyonya M mengatakan bahwa tidak ada riwayat penyakit turunan dalam keluarga mereka sepanjang yang Nyonya M ketahui. Hanya saja kesehatan masing-masing anggota keluarganya berbeda-beda. Nyonya M memiliki penyakit diabetes mellitus yang bukan karena garis keturunan, hanya karena pola hidup Nyonya M yang kurang baik saat masih muda. Tuan CS memiliki penyakit ambien sehingga pantang baginya untuk mengonsumsi makanan yang pedas. Nona A memiliki riwayat MAC yang mengalami kecelakaan hingga dirawat di RS. Sedangkan Tuan I dan Nyonya Y tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Dan yang terakhir, riwayat keluarga sebelumnya. Ibu Nyonya M pernah menderita sakit jantung dan meninggal di usia 87. Sama halnya dengan Nyonya M, Tuan P, ayah Nyonya M juga menderita penyakit jantung. Saat ayah dari Nyonya M yang saat itu terserang penyakit jantung dan harus dipasang ring pada jantung ayah Nyonya M, tetapi pelayanan yang diberikan kepada pasien dirasa kurang memuaskan karena dirasa lambat dan dugaan dari Nyonya A karena keluarga tersebut menggunakan kartu Askes. Hingga akhirnya keluarga Nyonya M pindah rumah sakit Karyadi akibat dari pelayanan yang kurang memuaskan tersebut. Tuan W mengatakan ayah dan ibunya tidak pernah menderita sakit spesifik. Tuan CS mengatakan ayahnya meninggal saat usia 65 tahun dan ibunya meninggal di umur 40 tahun. Tuan CS tidak begitu mengetahui secara jelas mengenai keadaan ibunya karena saat ibunya meninggal Tuan CS masih kecil. Selanjutnya, dilakukan pengajian lingkungan. Yang pertama, karakteristik rumah. Rumah yang dimiliki saat ini adalah milik sendiri atas nama kepemilikan Nyonya M. Tipe rumah tersebut adalah tipe 60 dengan luas rumah 260 meter persegi yang terdiri dari 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 4 ruang kamar tidur, 1 dapur, 1 kamar mandi, 1 WC, 1 garasi yang masing-masing ruangan memiliki 1 pasang jendela kecuali pada toilet, WC, dan garasi. Tiap ruangan dimanfaatkan semaksimal mungkin, hanya saja ada 2 kamar tidur yang lebih sering kosong yaitu kamar tidur Nona Y dan Nona RW dikarenakan keduanya sedang melanjutkan perkuliahan. Selain itu, perlekatan perabotan rumah diletakkan sesuai keinginan hati si pemilik sejak dari tahun awal mereka menempati rumah. Perlekatan perabotan rumah tidak pernah diubah. Dinding rumah terbuat dari beton, plafon terbuat dari ukiran kayu-kayu sehingga terlihat indah dan rapi. Selain itu, pencahayaan dari tiap-tiap ruangan pun cukup karena ventilasi tiap ruangan dirasa cukup. Antara kamar mandi dan WC dipisah sehingga arah septic tank berada kurang lebih 2 meter dari sumber air. Sumber air minum yang digunakan berasal dari pump dengan kondisi air bersih, tetapi pada saat hujan deras air akan berubah menjadi keruh, maka dari itu keluarga sengaja menyimpan juga air di tendon yang berada di samping sisi rumah, sehingga apabila hujan deras dan air berubah menjadi keruh, mereka dapat menggunakan air tendon walaupun air setiap selalu menyala. Keadaan umum lingkungan rumah pun bersih dan bertata rapi. Bagian depan
lingkungan rumah terdapat taman yang tertata rapi dengan tempat pembuangan sampah yang berada di belakang rumah keluarga tersebut. Biasanya, keluarga ketika ingin membuang sampah, mereka membuang dulu di belakang rumah mereka, kemudian mereka mengantarnya ke depan gang mereka untuk diangkut tiap paginya. Melihat kondisi tersebut, semua anggota keluarga mengatakan bahwa mereka sangat merasa nyaman dengan kondisi mereka di rumah tersebut, karena pada dasarnya rumah tersebut telah ditata sesuai keinginan hati mereka. Untuk pelayanan keamanan yang ada, keluarga mengatakan bahwa di daerah tersebut aman, karena ada pos kamling yang selalu standby setiap malam, yang dijaga oleh salah satu warga yang bertugas dan mendapat gaji bulanan dari tarikan tiap warga. Tiap anggota keluarga pun merasa sangatlah puas dengan penataan rumah saat ini karena sesuai dengan karakter dari pemilik rumah. Anggota keluarga pun menyadari bahwa lingkungan adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada masalah kesehatan. Keluarga mengatakan bahwa apabila di lingkungan bersih, maka warganya pun nyaman dan tenang serta bebas dari bibit penyakit. Selanjutnya, dapat gambar denah rumah dari Tuan CS dan Nyonya M. Setelah itu, karakteristik tetangga, komunitas RW dan lingkungan pekerjaan. Mobilitas geografis keluarga. Keluarga Tuan CS tidak pernah berpindah tempat dari rumahnya saat ini. Mereka sudah menempati rumah di daerah tersebut selama kurang lebih 25 tahun. Untuk saran transportasi, Nyonya M dan Tuan CS mengendarai mobil bersama saat keluar rumah, sedangkan untuk ketiga anak-anaknya mereka mengendarai motor masing-masing. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Tuan M, Nyonya M aktif mengikuti arisan RT 1 kali per bulan dan Tuan CS pun aktif dalam kelompok kerja bakti di lingkungan RT setempat serta aktif dalam pertemuan 1 kali per bulan karena Tuan CS termasuk pengurus dari RT yaitu sekretaris RT. Tetapi ketiga anaknya kurang bergaul dengan lingkungan setempat karena kesibukan sekolah masing-masing anak mereka. Keluarga beranggapan bahwa kegiatan yang ada di perkumpulan sangatlah didukung karena keluarga merasa antar anggota keluarga dan masyarakat sangatlah akrab. Selanjutnya ada sistem pendukung keluarga. Di dalam keluarga tersebut terdapat 2 anggota keluarga yang sehat tanpa gangguan kesehatan yaitu Tuan I dan Nyonya Y. Fasilitas yang dimiliki keluarga untuk menunjang kesehatan keluarga, yang pertama fisik. Keluarga memiliki fasilitas seperti mobil dan motor untuk mempermudah jika bepergian maupun untuk keperluan kesehatan. Rumah yang cukup nyaman dan sehat dijadikan sebagai tempat berlindung. Yang kedua, psikologis. Tuan CS mengatakan bahwa keluarga memiliki seseorang kawan dekat yang merupakan teman dinas Tuan CS untuk bercerita tentang masalah dan mencari solusinya. Selain itu, hubungan kedekatan antar anggota keluarga Tuan CS sangat erat, sehingga apabila salah satu anggota keluarga mengeluh sakit, maka mereka akan bercerita kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu sosial, adanya kegiatan senam untuk para ibu di daerah tempat tinggal keluarga Tuan CS, adanya kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan, agar terciptanya lingkungan yang sehat di sekitar tempat tinggal. Akses dari pemerintah yang sangat membantu untuk memeriksa kesehatan keluarga secara rutin. Setelah itu, ada struktur keluarga yang meliputi pola komunikasi keluarga, struktur kekuatan keluarga, struktur peran, nilai, dan norma keluarga. Fungsi keluarga ada 3, yaitu fungsi afektif, fungsi sosialisasi, dan fungsi keperawatan kesehatan. Ada fungsi reproduksi dan fungsi ekonomi. Setelah itu ada stres jangka pendek dan jangka panjang. Stresor jangka pendek, Nyonya M sangat mengkhawatirkan anak Y yang merupakan mahasiswa baru. Nyonya M mengatakan bahwa anak Y sering merasa tidak betah di kampus barunya tersebut. Anaknya tinggal di asrama di kampusnya. Nyonya M merasa khawatir jika keadaan psikologis anaknya terganggu karena dia tidak kerasan tinggal di asrama yang sangat disiplin dan tidak menyenangkan.
Nyonya M merasa cemas dan takut jika Naya keluar dari perguruan tinggi tersebut karena sudah terlanjur membayar sejumlah uang. Nyonya M juga merasa khawatir dengan penyakitnya. Jika Nyonya M merasa stres, kadar gula darah Nyonya M cenderung meningkat. Kemudian ada stresor jangka panjang. Nyonya M mengatakan khawatir dengan keadaan anak I yang sampai saat ini belum bekerja dan masih meminta bantuan orang tua. Nyonya menginginkan kedua anaknya menjadi PNS dan baru boleh menikah. Namun anak I belum bekerja dan sudah memiliki pacar. Nyonya M awalnya kurang setuju dan pada akhirnya setuju dengan hubungan anak I tersebut. Strategi coping yang digunakan, keluarga memanfaatkan waktu luang untuk sekedar berbelanja bersama atau jalan-jalan di tempat hiburan. Hal ini ditujukan untuk refreshing dan melepas kepenatan. Biasanya lebih sering dilakukan di hari Minggu, karena di saat itulah semua anggota keluarga berkumpul. Tuan CS mengatakan menyukai tembang Jawa dan menonton TV untuk mencegah kebosanan. Nyonya M mengatakan suka pergi bersama dengan anak-anak perempuannya untuk sekedar menghibur diri. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh keluarga Tuan CS dan Nyonya M, yaitu ada pemeriksaan tekanan darah, nadi, respiration rate, berat badan, tinggi badan, kepala, rambut, konjungtiva, sklera, hidung, telinga, mulut, kulit, leher, dada, ekstremitas, turgor kulit, keluhan. Kemudian ada pemeriksaan tersendiri yang dilakukan oleh Tuan CS dan Nyonya W yang meliputi pemeriksaan hidung. Dari Tuan CS sendiri bersih, tidak ada polip, tidak terdapat sekret, dan Nyonya M bersih, tidak ada polip, tidak terdapat sekret. Telinga, yaitu pemeriksaannya sama antara Tuan CS dan Nyonya M, simetris, tidak menggunakan alat pendengaran, tidak ada serumen. Mulut, mukosa, bibir lembab, tidak ada sariawan, gigi bersih dari Tuan CS, sedangkan Nyonya M, mukosa bibir lembab, tidak ada sariawan, gigi sudah tanggal 2. Kulit, Tuan CS kulit normal, sudah mulai keriput, tidak ada lesi. Nyonya M kulit sedikit bersisik dan kering, ada bekas luka hitam di daerah kaki diameter 3 cm dan 2 cm. Leher Tuan CS kulit normal, sudah mulai keriput, tidak ada lesi. Nyonya M kulit sedikit bersisik dan kering, ada bekas luka hitam di daerah kaki diameter 3 cm dan 2 cm. Leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dari Tuan CS, dan Nyonya M tidak ada pembesaran kelenjar tiroid pula. Dada Tuan CS simetris, sonor seluruh lapang paru, terdengar bunyi vesikuler. Nyonya M simetris, sonor seluruh lapang paru, terdengar bunyi vesikuler. Ekstremitas Tuan CS tidak ada luka, tidak ada edem, tidak ada lesi. Sedangkan Nyonya M terdapat bekas luka DM yang mengaring dan menghitam di ekstremitas kaki, tidak ada edem. Turgor kulit kurang dari 3 detik. Keluhan tidak kuat duduk terlalu lama dari Tuan CS, dan Nyonya M sendiri mudah capek. Pemeriksaan laboratorium dari Nyonya M, nomor rekam medik 709674, alamat Jalan Sekar Anggrek, nomor 12 RT 1 RW 2 Semarang, Jawa Tengah, tanggal 1 Oktober 2020. Pemeriksaan laboratorium meliputi hemoglobin, leukosit, hematokrit, eritrosit, trombosit, MCH, MCHC, MCV, eosinofil, basofil, neutrofil segmen, limfosit, monosit, gula darah sewaktu, kimia klinik, ureum, dan kreatinin. Laboratorium secara rutin Nyonya M dilakukan pemeriksaan kimia klinik HbA1c, gula darah sewaktu. Hasilnya 7,08% dari HbA1c, nilai normal yaitu 4,20 sampai 6,50%, sedangkan gula darah sewaktu hasil dari pemeriksaan Nyonya M 230 mg per desiliter, sedangkan nilai normalnya yaitu 150 mg per desiliter. Laboratorium rutin yang kedua pada tanggal 2 September 2020, gula darah
124,8 mg per desiliter, nilai rujukan 100 sampai 150 mg per desiliter. Harapan keluarga karena Nyonya M pernah mengalami kejadian di rumah sakit tentang sikap perawat yang acuh, keluarga berharap sikap perawat lebih baik lagi dalam melayani pasien tanpa melihat status pasien tersebut. Karena melalui senyum saja dari tim kesehatan dirasa sedikit tidaknya sudah membantu penyembuhan pasien secara psikologis. Yang kedua, analisa data. Yang pertama, DS. Nyonya M mengatakan penyakit diabetes mellitus yang dideritanya adalah jenis diabetes kering dan non-genetik, melainkan karena pengaruh dari pola makan Nyonya M yang salah. Nyonya M mengira bahwa saat luka tidak akan membekas sehingga Nyonya M hanya membiarkan luka tersebut mengiring. Sedangkan DO, pasien terlihat kulitnya sedikit bersisik dan kering. Pasien terlihat ada bekas luka hitam di daerah kaki, diameter luka 3 cm dan 2 cm. Masalah kerusakan integritas kulit dan etiologi atau penyebab, kurang pengetahuan Nyonya M tentang perawatan luka diabetik, proses perjalanan penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, DS, Nyonya M mengatakan gula darah kembali tinggi saat mengalami stres ketika Nona Y hendak masuk kuliah. Nyonya M merasa bahwa perannya dalam mengarahkan anak untuk menuju kemandirian belum cukup terpenuhi. Nyonya M mengatakan sangat mengkhawatirkan anak Y yang merupakan mahasiswa baru. Nyonya M mengatakan bahwa anak Y sering merasa tidak betah di kampus barunya tersebut. Nyonya M mengatakan gula darah kembali tinggi saat mengalami stres ketika Nona Y hendak masuk kuliah. Nyonya M merasa bahwa perannya dalam mengarahkan anak untuk menuju kemandirian belum cukup terpenuhi. Nyonya M mengatakan sangat mengkhawatirkan anak Y yang merupakan mahasiswa baru. Nyonya M mengatakan bahwa anak Y sering merasa tidak betah di kampus barunya tersebut. Sedangkan masalahnya, cemas, etiologi atau penyebab struktur perubahan peran pada anak, harapan Nyonya M yang belum terpenuhi. DO, pasien terlihat sangat cemas dan sedih. DS, yang ketiga, keluhan Tuan CS mengatakan bahwa tidak tahu makanan dan minuman yang tepat untuk penyakit diabetes mellitus. Persepsi hanya mengurangi minuman manis-manis. Masalah, ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga dan DO dan etiologi kurangnya pengetahuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus. Scoring. Yang pertama, kerusakan integritas kulit pada kaki Nyonya M. Keluarga Tuan CS berhubungan dengan kurang perhatian Nyonya M tentang perawatan luka diabetik, proses perjalanan penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, sifat masal aktual. Ketiga, kriteria 3, resiko tinggi, kriteria 3 dan potensial, kriteria 1, skala 3, bobot 1, scoring 3/3 kali 1 sama dengan 1, pembenaran masalah sudah aktual dan memerlukan tindakan keperawatan yang tepat dan cepat agar tidak terjadi masalah lebih lanjut. Yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah mudah, sebagian tidak dapat. Skala 2, bobot 2, scoring 2/3 kali 2 sama dengan 4/3. Masalah masih dapat diubah dengan mendemonstrasikan pola diet untuk pasien diabetes mellitus. Selanjutnya, yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah tiap tinggi 3, cukup 2, rendah 1. Yang 4, menonjolnya masalah segera diatasi 2, tidak segera diatasi 2, tidak dirasakan ada masalah 0. Yang kedua, scoring kedua, masalah pada Nyonya M keluarga Tuan CS berhubungan dengan struktur perubahan peran pada anak dan keluarga Nyonya M yang belum terpenuhi. Yang ketiga, ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga Tuan CS berhubungan dengan kurangnya pengetahuan keluarga dalam hal merawat anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus. Prioritas masalah. Yang pertama, kerusakan integritas kulit pada kaki Nyonya M keluarga Tuan CS.
berhubungan dengan kurang pengetahuan Nyonya M tentang perawatan luka diabetik proses perjalanan penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, cemas pada Nyonya M keluarga Tuan CS berhubungan dengan struktur perubahan peran pada anak dan harapan Nyonya M yang belum terpenuhi. Dan yang ketiga, tidak efektifan manajemen kesehatan keluarga Tuan CS berhubungan dengan kurangnya pengetahuan keluarga dalam hal merawat anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, kerusakan integritas kulit pada kaki Nyonya M. Keluarga Tuan CS berhubungan dengan kurang pengetahuan Nyonya M tentang perawatan luka diabetik, proses perjalanan penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, cemas pada Nyonya M. Keluarga Tuan CS berhubungan dengan struktur perubahan peran pada anak harapan Nyonya M yang belum terpenuhi. Dan yang terakhir, ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga Tuan CS berhubungan dengan kurangnya pengetahuan keluarga dalam hal merawat anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus. Intervensi ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, NOC dan NEC. NOC, resiko kerusakan integritas kulit dan membran mukosa. Kedua, mengambil keputusan setelah dilakukan tindakan perawatan selama 40 menit diharapkan keluarga dapat membuat keputusan dengan kriteria hasil. Selanjutnya ada tabel intervensi atau mengambil keputusan yang terdiri dari NOC dan NEC. Yang ketiga, memodifikasi lingkungan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 30 menit. Diharapkan keluarga dapat menjaga lingkungan dengan kriteria hasil. Ada tabel intervensi memodifikasi lingkungan yang berisi NOC dan NEC. Yang keempat, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 30 menit, diharapkan keluarga dapat merawat keluarga yang sakit dalam melakukan tindakan untuk mengatasi kerusakan integritas kulit dan kriteria hasil. Yang kelima, memanfaatkan fasilitas kesehatan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 30 menit, diharapkan keluarga dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan kriteria hasil. Ada tabel intervensi, yaitu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang berisi NOC dan NEC. Selanjutnya ada tabel implementasi yang berisi tanggal masuk rumah sakit, DAIS, implementasi respon, dan paraf dari perawat. Selanjutnya ada tabel evaluasi dari awal masuk rumah sakit, hari tanggal, DAIS, evaluasi, dan paraf perawat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.